Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali. Pada kesempatan hari ini, saya akan membahas tentang segmentation, targeting, positioning, dan differentiation. Di mana bab ini adalah bab pemasaran di program Green Technopreneurship. Oke, outline dari pemaparan saya, yang pertama adalah ada introduction mengenai marketing strategic planning, yang kedua ada segmentation, targeting, positioning, dan ditutup dengan differentiation. Yang pertama, perencanaan strategi pemasaran produk hijau atau green product harus mempertimbangkan interaksi antara faktor lingkungan dan juga strategi bisnisnya. Faktor utama dalam mengejar keberlanjutan adalah nilai pasar, penawaran yang diberikan kepada customer atau konsumen sehingga produk hijau atau green product ini menjadi menarik. Lalu, nilai sustainability akan muncul dari analisis terhadap ekonomik, relasional, dan juga ekologis yang tentunya dicari oleh pasar. Pada gambar berikut, ada proses perumusan strategi pemasaran produk hijau yang dimulai dari organizational mission-nya, jadi tujuan perusahaan kita apa, lalu ke tujuan itu sendiri dari green product yang akan kita produksi, lalu ada strategisnya bagaimana agar green product kita dapat diterima oleh pasar, lalu ada implementation, sehingga kita melakukan penjualan atau penawaran produk terhadap ke customer, lalu ada evaluation and control. Nah, di mana masing-masing step ini harus mempertimbangkan masalah lingkungan, ekologi, sosial, ekonomik, persaingan politik, dan legal atau perizinan. Jadi di sini konsepnya adalah bagaimana pemasaran produk hijau itu harus memiliki strategi yang berbeda dengan produk konvensional lainnya. Selanjutnya, startup yang sukses itu harus menemukan mampu atau mengidentifikasi nilai produk yang dicari oleh konsumen dalam sebuah pasar. Jadi ketika misalnya produk Green Technopreneurship kita itu diharapkan berhasil, maka harus mencapai suatu nilai produk yang diinginkan oleh pasar. Nah, perusahaan atau startup yang akan kita dirikan itu harus mampu menilai kemampuan dan juga kemauan pembeli untuk melakukan pembelian. Nah, setelah itu perusahaan harus mengidentifikasi pasar, maka akan berlanjut ke serangkaian aktivitas yang disebut segmenting, targeting, dan positioning itu tadi, dan juga tidak lupa ada differentiation. Nah, pada STP marketing menurut Dahlstrom 2011, nah yang pertama kita harus mengetahui market. Market itu di sini adalah sekumpulan organisasi atau orang yang membutuhkan produk yang akan kita tawarkan. Jadi selain itu mereka adalah orang yang mampu membeli ya, jadi willingness to pay, orang yang mau membayar pada produk kita. Lalu ada market segment, itu adalah sekumpulan customer yang akan kita tuju untuk membeli produk kita. Lalu kita punya target market, ini adalah target pasar yang memang khusus akan ditujukan produk kita. Lalu ada positioning, di mana kita mengembangkan bauran pemasaran kita itu sesuai dengan target pasar yang akan kita capai. Selanjutnya, yang pertama adalah market segmentation. Dalam segmentasi pasar, strategi yang menghasilkan nilai ini harus disesuaikan dengan perusahaan, pemasok, dan juga pelanggan. Jadi ada channel-channel yang juga harus diperhitungkan dalam memutuskan apakah strategi segmentasi yang akan diterapkan. Selanjutnya, di tahap ini, perusahaan dimungkinkan untuk mengidentifikasi kelompok konsumen dengan kebutuhan yang sama.
Nah, lalu selain itu juga dilakukan analisis karakteristik dan perilaku pembelian dari anggota pasar atau kelompok konsumen yang akan kita tuju. Lalu kita juga akan merancang bauran pemasaran yang mencerminkan persyaratan unik atau uniqueness value proposition dari produk kita yang suitable dengan uniqueness juga dari kelompok tersebut. Oke, lalu di sini dalam perumusan strategi pemasaran terdapat kriteria segmen manakah yang akan kita tuju, gitu ya. Jadi persyaratannya segmen itu yang pertama adalah harus substansial, di mana kebutuhan segmen mencakup cukup besar untuk menjamin perhatian. Misalnya, jadi tren peminat makanan organik itu adalah naik 20% setiap tahun. Berarti kenaikan segmen ini itu juga akan menjadi segmen potensial untuk produk kita. Selanjutnya yang kedua adalah dapat diakses. Nah, terkadang pasar dapat diukur namun tidak bisa dijangkau. Jadi misalnya di negara berkembang itu untuk masyarakat yang sangat miskin dan buta huruf, mereka lebih membutuhkan air minum daripada produk hijau yang kita tawarkan. Lalu yang ketiga ada responsiveness, di mana di sini kita mempertimbangkan apakah konsumen dalam pasar itu lebih mungkin untuk menanggapi marketing mix dengan cara yang berbeda dengan konsumen lainnya. Nah, apabila tidak ada yang berbeda, maka kita tidak perlu memperlakukan kelompok konsumen tersebut secara berbeda. Jadi tidak ada sumbangsihnya gitu ya pada produk kita. Lalu yang terakhir adalah dapat diidentifikasi dan diukur. Nah, segmen ini harus mencerminkan gitu ya kebutuhan untuk dapat mengkategorikan orang-orang di dalamnya dan juga di luar segmen tersebut. Misalnya secara demografis, pada usia, ada jenis kelamin juga. Jadi ketika misalnya dapat diukur dan identifikasi, maka kita langsung to the point pada kelompok segmen tertentu yang memang potensial untuk menjadi customer produk kita. Oke, lalu ada Green Customer Segment menurut Roper Start Worldwide. Nah, di sini RSW itu menggolongkan Green Customer Segment itu menjadi 5 ya, Green Customer atau Customer. Jadi dua-duanya sama. Nah, di sini yang pertama adalah True Blues ya. Nah, yang pertama itu adalah di True Blues ini konsumen dengan nilai lingkungan yang kuat yang berusaha membawa perubahan positif. Jadi ini adalah salah satu level teratas ya, segmen yang dapat dituju oleh perusahaan green product. Nah, jadi di sini mereka adalah cenderung aktif juga secara politik dalam mengejar keberlanjutan atau sustainability. Nah, selanjutnya mereka juga menghindari produk yang dipasarkan oleh perusahaan yang tidak sadar lingkungan. Nah, yang kedua ada greenback greens. Nah, di mana di sini konsumen itu ternyata juga tertarik pada masalah sustainability atau green product, tetapi mereka tidak cenderung aktif secara politik ya. Lalu jadi otomatis mereka hanya untuk dirinya sendiri, tidak akan mempengaruhi pasar yang lebih luas. Lalu ada Sprout, di mana di sini konsumen ini menghargai manfaat produk ke lingkungan, tetapi mereka tidak mempengaruhi pasar juga. Meskipun konsumen ini tidak akan menghabiskan banyak untuk green product, namun masih dapat dibujuk dengan tawaran yang sesuai. Lalu ada grocers, di mana di sini itu adalah kelompok konsumen yang cenderung sinis dengan kemampuannya untuk mendatangkan perubahan. Jadi sudah pesimis duluan gitu ya. Nah, di sini relatif tidak teredukasi masalah ekologi. Percaya bahwa green product itu terlalu mahal dan tidak bekerja seefektif produk non-green. Nah, sedangkan yang terakhir, level terbawah dalam Green Customer Segment adalah orang apatis, di mana di sini apatetics ya, jadi mereka tidak peduli dengan masalah sustainability atau green product.
Nah, menurut sebuah penelitian dari Wofer gitu 2007, jadi di sini tadi menurut penggolongan Roper-Stat Worldwide, nah ada 5 kelompok green customer segment. Nah, tadi yang level pertama adalah dari True Blues Green ya. Jadi di sini terlapor bahwa ada 31% dari customer yang termasuk True Blue Greens ya. Jadi ini level pertama untuk green product, sasaran produk untuk green ini terlihat paling atas jadi dominan. Jadi memang untuk customer produk green ini memang makin naik ya dari tahun ke tahun. Lalu yang kedua ada green bakeries, ini juga 10%, ada sprout ada 26%. Jadi tadi dari yang bisa dibujuk sampai yang mereka memang melakukan pergerakan untuk keberlanjutan dan green product itu kalau bisa dilihat ini lebih dari 50% ya. Nah, jadi memang harapan ke depannya green product ini akan semakin diminati. Karena kenapa? Ya karena dari customer-nya tadi itu juga sudah ada dan juga semakin luas gitu ya komunitasnya. Oke, lalu ada green customer segments dari Natural Marketing Institute. Jadi ada penggolongan sendiri ya. Jadi ada 2 tadi, ada Roper-Stat Worldwide dan yang satunya adalah Natural Marketing Institute. Nah, di sini green customer segmentnya juga digolongkan menjadi 5. Oke, 5 itu apa saja? Yang pertama, jadi yang level paling atas ya. Jadi level paling potensial segmennya itu adalah LOHAS. Jadi ini adalah kelompok orang yang menganut lifestyle of health and sustainability. Jadi mereka adalah kelompok konsumen yang memang berfokus pada kesehatan, lingkungan, keadilan sosial, pengembangan pribadi, kehidupan yang berkelanjutan, dan juga mementingkan masa depan masyarakat. Nah, jadi LOHAS pun di sini ada terbagi menjadi 2, yaitu adalah pemimpin LOHAS, mereka yang memperkasai gerakan-gerakan yang memang untuk mengedukasi tentang permasalahan produk ramah lingkungan, sustainability juga, atau misal green product. Lalu ada pengikut, jadi mereka memang yang menjadi follower ya, untuk LOHAS style ini atau lifestyle of health and sustainability ini. Lalu yang kedua ada naturalities. Di naturalities ini adalah konsumen yang mengutamakan kesehatan dan kesejahteraan pribadi. Jadi masih untuk kepentingan pribadi, mereka tidak berkomitmen secara politik pada gerakan lingkungan. Jadi mereka tidak mempengaruhi pasar, tapi mereka dari dirinya sendiri memang sudah berfokus pada kesehatan dan kesejahteraan pribadi. Lalu yang ketiga ada conventionals. Nah, di sini konvensional adalah cenderung mendaur ulang, menghemat energi, tetapi manfaat ekologis dari konsumsi bukanlah yang terpenting dalam pengambilan keputusan mereka. Nah, lalu ada drifters. Nah, di drifters ini, konsumen yang tidak terlalu peduli tentang lingkungan dan percaya bahwa masalah yang pada akhirnya terselesaikan agak sensitif terhadap harga dan memiliki banyak alasan untuk no green. Jadi siapa kira-kira ya? Nah, lalu yang terakhir adalah unconcerned. Nah, di sini unconcerned ini tadi sama ya, sama kayak apathetics. Mereka tidak terlalu peduli, memiliki prioritas selain lingkungan dan masyarakat. Jadi, membeli berdasarkan kenyamanan, harga, dan kualitas. Ayo, siapa yang masuk unconcerned? Semoga tidak ya. Oke, lalu kita lihat presentasenya. Ini adalah penelitian yang di Amerika ya. Jadi sebagian besar masyarakat Amerika ternyata yang masuk golongan LOHAS adalah 19%. Yang masuk naturalitis adalah 15%, yang masuk konvensional adalah 24%. Jadi ini adalah 3 teratas level potensial untuk green customer segment. Kita lihat juga bahwa juga masih lebih dari 50%. Jadi memang untuk green product ini ke depannya adalah semakin diharapkan ya, jadi semakin ditunggu sebenarnya. Jadi kalau misal dilihat dari perkembangan pemasarannya atau
lifestyle dari gaya hidup masyarakat, memang green product ini ditargetkan atau diprediksi memang semakin diminati oleh masyarakat. Oke, lalu kita next ke targeting. Setelah kita mencari tahu segmen yang akan kita tuju, maka kita akan memilih melalui dengan targeting. Di sini, di target market, setelah kita melakukan analisis segmen pasar tadi, kita tahu segmen pasar mana yang akan kita tuju, maka kita akan memilih subset dari pasarnya. Nah, dalam targeting ini ada 4 hal yang harus diperhatikan. Yang pertama adalah kemampuan perusahaan untuk memenuhi kebutuhan segmen. Jadi, walaupun tadi gitu ya, kita tahu kalau segmennya itu besar, tapi kalau perusahaan tidak mampu memenuhinya, ya bagaimana? Ya pasti nanti kita akan kewalahan ya. Jadi, misalnya ketika kita tahu bahwa Lohas itu merespon positif pada jet dengan bahan bakar sayur, minyak sayur maksudnya, yang kita keluarkan. Namun, kita tidak mampu ya, ketika misalnya peminatnya semakin banyak, ya minyak sayurnya juga terbatas. Jadi memang kita harus mengeluarkan target market ini sesuai dengan kemampuan kita atau spesifikasi atau uniqueness dari produk kita itu sendiri. Nah, lalu ada ukuran pasar segmen sebagai kriteria yang kedua dari targeting yang harus diperhatikan. Nah, di kriteria kedua ini, misalnya, kelompok besar dapat lebih mudah dibenarkan sebagai target. Namun, kelompok tersebut apabila terlalu besar, itu tidak akan memberikan informasi yang baik gitu ya. Jadi tidak akan memberikan wawasan dari segmen itu sendiri yang unik itu tadi apa? Itu tidak akan tercapai karena tadi terlalu general atau terlalu luas. Nah, yang ketiga, ada potensi pertumbuhan di segmen pasar tersebut. Jadi kita memang harus tahu segmen pasar tersebut di masyarakat apakah makin banyak orang yang masuk ke dalam kelompok segmen tersebut atau tidak. Jadi misalnya ya, jumlah konsumen yang true blues ini adalah kategori pertama dari Roper Start worldwide tadi, kategori level pertama ya, jadi level dari green customer segmennya yang paling pertama. Nah, ini meningkat secara drastis dalam beberapa tahun terakhir. Jadi memang sudah dilaporkan bahwa minat dari green product atau produk-produk ramah lingkungan ini adalah semakin meningkat. Nah, oke. Lalu ada persaingan pasar. Nah, ini yang terakhir. Misalnya pesaingnya besar, maka mungkin mereka mendedikasikan sumber daya yang cukup besar juga gitu ya ke pasar, yang menghalangi perusahaan kita itu tidak bisa bersaing secara efektif. Jadi kita rebutan sumber daya ceritanya ya. Nah, seperti itu. Jadi itu adalah 4 kriteria dalam targeting. Oke, next ada 4 strategi pemasaran hijau potensial. Nah, dalam 4 strategi pemasaran hijau potensial ini, kita akan membuat grafik ya, bukan membuat grafik, kita akan melihat grafik antara perbedaan dari greenness, lalu ada substantiality of green market segment. Jadi ini adalah kita melihat dari perbedaan atau kemampuan kelompok tersebut membedakan mana yang green, mana yang tidak dengan ukuran pasar itu sendiri. Nah, yang pertama adalah defensive green. Di defensive green ini kita bisa lihat bahwa dari substantiality-nya of green market segment-nya dia pada level high ya. Jadi sebenarnya pasarnya besar. Tetapi kemungkinan untuk membedakan berdasarkan manfaat ekologisnya dari produk tersebut adalah rendah. Nah, jadi di sini pasarnya sudah luas, tapi kemampuan untuk membedakannya masih rendah. Nah, ini kita bisa lihat misalnya untuk air minum dalam kemasan ya. Kita tahu air kemasan itu adalah produk yang tidak pernah tidak laku ya. Jadi setiap hari dibutuhkan. Tapi sangat berbagai macam image yang dikeluarkan oleh perusahaan. Misalnya di Indonesia sendiri ada yang fokus ke air kemasan isi ulang, tapi yang lainnya ada yang berfokus kepada bukan air kemasan
isi ulang, tapi adalah kemasan sekali pakai. Untuk ukuran yang besar ya. Jadi kita bisa tahu ya, sama-sama tahu bahwa ada dua perusahaan yang memang menerapkan dua komponen yang berbeda atau dua strategi yang berbeda untuk pemasaran produknya. Nah, lalu kita lanjut ke extreme green. Nah, kita lihat yang high-high dulu ya pasarnya. Nah, di yang extreme green ini, otomatis ini adalah yang paling potensial untuk strategiknya green product ya. Jadi di sini permintaan untuk produk hijaunya itu besar dan kemampuan untuk membedakan berdasarkan kehijauan produk itu sangat besar juga. Nah, misalnya adalah produk organik. Siapa yang nggak tahu produk organik ya? Jadi sekarang kita misalnya mau cari produk organik, itu sudah sangat dengan mudah ditemukan ya. Misalnya di sayur box. Nah, kita dapat dengan mudah membedakan atau memilih antara membeli sayuran yang organik atau tidak dengan sudah menampilkan perbandingan harga. Jadi di mana-mana produk organik ini sudah dapat diakses ya. Lalu orang juga dengan mudah karena sudah teredukasi tentang misal sayur organik atau buah organik, jadi mereka sudah dapat dengan mudah membedakan ya tadi apa manfaatnya dari yang organik dan non organik itu tadi. Oke, lalu kita geser ke pasar yang rendah. Kita masuk ke lean green. Di sini lean green itu ukuran pasarnya rendah dan perusahaan memiliki kemampuan terbatas untuk membedakan berdasarkan kehijauan penawaran produk. Nah, misalnya di sini adalah sebuah produk jeans dengan 2% kapas organik. Kita tahu ya, kalau misalnya tidak semua orang juga pakai jeans. Lalu, tidak semua orang juga bisa membedakan apakah jeans itu terbuat dari produk organik atau tidak. Bukan. Apakah jeans tersebut dibuat oleh dihasilkan oleh bahan atau material yang organik atau tidak. Jadi tidak bisa kelihatan ya di situ. Sangat sulit untuk membedakannya. Nah, lalu untuk shade green. Nah, di sini permintaan produk ekologis itu rendah, tetapi ada peluang besar untuk membedakan berdasarkan kelangsungan hidup ekologis produk. Misalnya, mobil ramah lingkungan. Jadi di sini kita bisa tahu ya, mobil ramah lingkungan itu mudah dibedakan ya dengan mobil yang biasa. Nah, cuma permintaannya juga rendah. Nah, apalagi ya kita balik lagi tadi ke masalah biaya. Jadi survei juga sudah memudahkan kalau misal kita memang harus mengeluarkan uang 5-20% lebih mahal untuk membeli green product daripada untuk produk yang biasa, konvensional atau non-green. Baik, lanjut. Oke, kita lanjut ke positioning. Nah, dalam positioning, kita ada 4 strategi positioning yang bisa kita lakukan. Yang pertama adalah pengembangan marketing mix atau bauran pemasaran untuk menghasilkan daya tarik tersendiri bagi segmen sasaran. Misalnya, contohnya di sini adalah The Body Shop. Siapa sih yang nggak tahu The Body Shop ya? Nah, ini yang suka kosmetik, suka parfum, suka mampir body shop store-nya gitu ya. Nah, di sini body shop ini memiliki citra atau misal daya tarik ya. Mereka adalah a company that support self-respect, fair trade, ecology, human right, and human product testing. Jadi di sini mereka sudah tidak menggunakan hewan ya untuk testing produknya. Jadi untuk penggiat-penggiat tertentu gitu ya, penggiat-penggiat ini memang dalam isu penggunaan hewan sebagai uji coba sebuah produk kosmetik ini sudah menjadi apa ya topik bahasan yang dari lama. Jadi kita pun juga terkadang itu ya banyak penggiat-penggiat yang memang mereka menyuarakan untuk tidak menggunakan hewan lagi untuk menjadi uji coba produk kosmetik ya. Nah, di sini konsumen di grup LOHAS tadi ya, yang Life of Health and Sustainability tadi, mereka cenderung menyukai produk semacam itu. Ya, ini kan memang adalah level pertama ya, atau misal yang di True Blues. Nah, jadi kedua True Blues atau LOHAS ini pasti suka nih sama
image-nya produk The Body Shop. Lalu yang kedua adalah nilai yang ditawarkan kepada konsumen harus bermakna bagi pasar sasaran. Nah, di sini contohnya kita bisa melihat MacBook Air ya. Di MacBook Air ini dia menawarkan kesederhanaan dan mobilitas bersama dengan desain ramah lingkungan yang memungkinkan Apple untuk meningkatkan pasar-pasarnya dalam bisnis komputer pribadi. Siapa sih yang nggak tahu Apple ya? Nah, jadi di sini contohnya. Lalu yang ketiga adalah konsisten dari waktu ke waktu. Nah, di sini contohnya kita bisa melihat Starbucks Coffee. Siapa juga yang nggak tahu Starbucks ya? Jadi di sini Starbucks, mereka konsisten menawarkan iklim pengalaman pembelian kopi di seluruh toko dan promosinya yang sama. Jadi kalau kita ya pergi ke Starbucks manapun, saya rasa ya memang sama ya untuk pelayanannya, untuk produk-produknya, promo-promonya sama ya. Nah, seperti itu. Lalu yang terakhir adalah sederhana dan khas. Nah, ini yang boleh kita tiru ya. Jadi kita sebenarnya berangkat dari kesederhanaan, kalau misalnya kita unik, ya bisa kita berhasil ya di pasar. Nah, di sini kita pakai contoh produk Amerika, namanya Greenwork ya. Nah, di sini mereka menggabungkan logika sederhana, yaitu produk ramah lingkungan dengan pembersihan ya. Jadi di produk-produk cleaning gitu ya. Nah, di sini Greenwork ini ternyata adalah Green Brand Amerika teratas di survei 2009 yang diselesaikan oleh Biro Iklan WPP. Jadi mereka dengan mengusung tema yang sederhana gitu ya, kalau misalnya produk-produk untuk kebersihan itu siapa sih yang nggak butuh? Semua orang pasti butuh. Jadi itu tadi ya, sederhana dan khas. Dan mereka menggunakan green, itu tadi. Jadi memang itu produk yang pasarnya memang sudah kelihatan besar, dan produk yang sederhana, tapi mereka bisa menampilkan uniqueness itu tadi, makanya bisa diminati. Oke, kita lanjut ke differentiation sebagai langkah terakhir dari STP dan differentiation. Oke, pada tahap differentiation ini kita kembali ke konsepnya Kotler ya. Jadi differentiation strategi ini kita membuat konsumen percaya bahwa tawaran perusahaan kita atau produk yang kita tawarkan itu adalah berbeda. Berbeda dari siapa? Berbeda dari pesaing-pesaing kita. Nah, lalu ada 5 fokus ya yang mungkin akan menjadi titik fokus nanti kita membedakan produk kita dengan pesaing-pesaing kita. Yang pertama ada dari segi produknya, dari segi service-nya, ada personalnya, channel, dan juga image. Kita gali ya satu persatu. Nah, yang pertama adalah product differentiation. Oke, pada product differentiation ini yang pertama adalah dari form atau bentuk. Nah, contohnya adalah aspirin, pada dasarnya adalah sebuah komoditas, namun dapat dibedakan dengan ukuran dosis, bentuk pelapisan, dan juga waktu kerja. Nah, yang kedua adalah feature. Nah, feature ini adalah termasuk karakteristik yang melengkapi dasar produk ya, fungsi dasar produk yang ditambahkan dengan meningkatkan kepuasan pembelian. Jadi kita bisa tahu ya, feature tambahan apa yang kita tambahkan ke produk kita sehingga berbeda dengan pesaingnya. Nah, lalu ada performance. Di sini tingkat di mana karakteristik produk utama beroperasi. Ya, ini semua harus kinerjanya yang harus terukur ya. Jadi selain quality, ada conformance juga. Nah, di sini produk memiliki kualitas kesesuaian yang tinggi, diproduksi identik dan memenuhi spesifikasi yang dijanjikan. Jadi sama ya. Jangan ada variasi dalam produk kita. Terus ada durability. Durability itu adalah daya tahan. Harga ekstra tidak boleh berlebihan dan produk tidak boleh cepat usang. Jadi harus tahan lama ya. Jadi customer tidak akan mengeluarkan uang lagi untuk beli-beli lagi. Ya walaupun itu yang kita harapkan ya, tapi mereka harus satisfied ya, harus merasa kalau uang yang mereka keluarkan itu adalah worth it untuk membeli produk kita. Ada selanjutnya reliability. Nah, di sini pembeli biasanya akan membayar mahal ya untuk keandalan yang tinggi. Jadi ya memang harga tidak bohong ya. Kita sering tahu ya harga tidak bohong. Nah, karena reliability ini kita akan menjamin bahwa produk tidak akan rusak pada jangka waktu tertentu. Lalu ada repairability. Nah, ini yang penting ya untuk produk-produk yang memang sebenarnya bisa di-repair.
Nah, itu adalah yang diinginkan customer sebenarnya. Kemampuan untuk diperbaiki adalah ukuran dari kemudahan memperbaiki produk ketika malfungsi atau gagal. Lalu ada style. Nah, di sini pembeli biasanya bersedia membayar mahal untuk produk yang ditata dan menarik. Jadi di sini ada unsur estetik ya. Nah, lalu yang terakhir adalah desain. Nah, desain ini adalah gabungan dari semua tadi. Ada form, feature, performance, durability, reliability, repairability, dan style. Jadi semuanya kita harus memperhitungkan ini di desain produknya. Oke, kita lanjut ke service differentiation. Nah, di service differentiation ini, yang pertama adalah kemudahan memesan, mengacu pada seberapa mudah pelanggan melakukan pemesanan dengan perusahaan. Jadi makin mudah produk kita diakses, makin mudah produk kita dibeli, makin mudah mereka menemukan produk kita, ya berarti mereka akan semakin satisfied. Nah, lalu kedua adalah pengiriman mengacu seberapa baik produk atau layanan disampaikan kepada pelanggan, meliputi kecepatan, akurasi, dan pelanggan. Ingat, terkadang kalau misalnya kita belanja online, penilaian pelanggan yang buruk itu bukan dari kualitas produknya rendah, namun karena dengan pengirimannya yang lama. Walaupun itu masalah kurir ya, atau mungkin masalah di pengemasan di kita yang terlalu lama. Jadi pengiriman mengacu pada kedua hal tersebut yang harus diperhatikan. Lalu ada instalasi, mengacu pada pekerjaan yang dilakukan untuk membuat produk bisa beroperasi sesuai dengan rencana. Jadi mudah dipasang gitu ya. Misalnya produk yang harus dirakit. Jadi kita memang harus mempermudah itu. Lalu ada pelatihan pelanggan mengacu pada bagaimana karyawan pelanggan dilatih untuk menggunakan peralatan vendor dengan benar dan efisien. Nah, di sini juga ya. Jadi kadang kita juga bisa menemukan bahwa tutorial untuk pemasangan itu tidak bisa dibaca atau terlalu rumit atau terlalu sederhana malah yang kita merasa kesulitan. Oke, lalu ada konsultasi pelanggan, mengacu pada data, sistem informasi, layanan konsultasi yang penjual menawarkan kepada pembeli. Nah, ini perlu juga ya CS. Jadi CS harus aktif, harus responsif. Bukan aktif ya, harus responsif sebenarnya, kan nggak mungkin CS-nya aktif ya. Nah, atau selalu online sih maksudnya. Oke, lalu kita lanjut ke pemeliharaan dan perbaikan, menggambarkan program layanan untuk membantu pelanggan tetap membeli produk dalam keadaan baik. Pertimbangan penting bagi banyak produk ya. Jadi pada pemeliharaan dan perbaikan. Jadi walaupun stok itu adalah stok lama, tapi kita mempertahankan produk itu dalam kondisi sebaik-baiknya. Oke, kita lanjut ke personal differentiation. Nah, ini biasanya terkait dengan service ya. Jadi tadi pelayanannya. Perusahaan dapat memperoleh keunggulan kompetitif yang kuat melalui pelatihan karyawan yang lebih baik. Nah, misal di sini ada beberapa brand perusahaan besar. Ya, orang tahu kalau Singapore Airlines itu adalah mempunyai reputasi yang baik ya dari sebagian besar karena pramugarinya. Itu tadi karena ada personal differentiation di sana ya. Jadi pramugarinya itu sudah pramugaranya sudah terdilatih untuk sangat baik melakukan pelayanan. Lalu orang-orang McDonald itu sopan. Itu adalah image juga ya yang sudah terbentuk karena ya tadi personal differentiation. Jadi memang karyawan-karyawannya dilatih untuk sangat sopan. Nah, lalu ada IBM itu orang-orangnya ya dilihatnya profesional gitu ya. Nah, itu tadi, berarti profesional dalam bekerja, melakukan training atau apapun itu. Lalu di sini ada Disney. Disney itu optimis ya orang-orangnya. Jadi memang dilatih seperti itu oleh perusahaan. Nah, di mana di sini dan ada beberapa yang lainnya. Lalu personil yang terlatih menunjukkan 6 karakteristik. Kompetensi, kesopanan, kredibilitas, keandalan, daya tanggap, dan komunikasi. Jadi ini adalah 6 karakteristik utama dari personal differentiation. Oke, kita lanjut ke channel differentiation. Nah, di sini perusahaan dapat mencapai keunggulan kompetitif melalui cara mereka merancang distribusinya, cakupan keahlian, dan kinerja saluran.
Misalnya, keberhasilan Caterpillar, ini adalah perusahaan alat berat ya, yang di Amerika dalam industri peralatan konstruksi sebagian besar didasarkan pada pengembangan saluran yang unggul. Lalu ada Dell Computers, juga membedakan dirinya dengan mengembangkan, mengelola saluran, pemasaran langsung yang unggul menggunakan penjualan telepon dan internet. Oke, kita lanjut ke image differentiation. Ini yang Citra ya, tadi beberapa kali kesebut. Nah, oke, di sini kita tahu bahwa pembeli merespon secara berbeda terhadap citra perusahaan dan merek ya. Jadi memang image perusahaan itu adalah sangat penting. Citra adalah cara masyarakat memandang perusahaan atau produknya. Sedangkan image dipengaruhi oleh banyak faktor di luar kendali perusahaan. Image dapat disampaikan melalui logo, media, atau acara khusus yang diselenggarakan oleh perusahaan. Lalu di sini kita bisa tahu misalnya di Nike dan juga Airwalk ya. Jadi orang di usia 12 hingga 24 tahun ini mereka jadi lebih cenderung memilih Airwalk ya dan merek alternatif lain yang menyampaikan cita olahraga yang lebih ekstrim. Nah, ini ya. Jadi ada perbedaan di sana. Oke, terima kasih. Kita ketemu lagi dalam topik Green Entrepreneurship selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.